Hari ini aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Mari kita lanjutkan pelajaran biologi kali ini mengenai struktur dan fungsi bagian sel. Berdasarkan jenisnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan eukariotik. Ya, apa itu sel prokariotik dan eukariotik? Jadi sel prokariotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti. Nah, dalam hal ini contohnya adalah bakteri, alga hijau biru. Kemudian kalau eukariotik, ada yang tahu? Kalau eukariotik berarti sel yang mempunyai membran inti. Contohnya adalah plantae, kemudian hewan, animalia, maupun jamur atau fungi. Jadi kalau pada sel prokariotik, inti sel langsung berhubungan dengan sitoplasma. Dalam hal ini, organel yang menyusun adalah pertama adalah dinding sel. Jadi dinding sel tersusun dari peptidoglikan, fungsinya sebagai pelindung sel dari lingkungan luar dan mencegah sel pecah akibat tekanan osmotik. Berikutnya, membran plasma. Ini memisahkan daerah di dalam sel dengan di luar. Kemudian sitoplasma, daerah yang berisi DNA maupun ribosom. Kemudian mesosom atau penghasil energi. Jadi ini adalah pelekukan dari membran plasma ke arah dalam. Kalau pada eukariotik itu adalah mitokondria. Kemudian berikutnya ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. DNA sebagai pembawa informasi genetik, RNA hasil transkripsi DNA. Jadi kalau dalam hal ini untuk bakteri misalnya adalah Salmonella typhosa, maka DNA-nya ya bisa mengakibatkan penyakit tipes. Jadi bakteri itu bermacam-macam, DNA-nya juga tergantung ya. Jadi dia pembawa sifat apa. Nah, itu. Kemudian kapsula merupakan gudang makanan bagi bakteri. Jadi dalam hal ini bentuknya adalah lendir. Misalnya kalau makanan yang busuk terdapat lendir, nah itu adalah kapsula. Alat gerak bisa berupa flagel, merupakan berbentuk bulu ya panjang. Kalau vili pendek ya, tapi banyak. Ini flagel untuk alat gerak, vili adalah untuk konjugasi. Kemudian eukariotik merupakan sel yang intinya mempunyai membran plasma. Kemudian struktur eukariotik ini terdiri dari 3 komponen, ada membran plasma, sitoplasma, serta organela pendukung dari eukariotik. Nah, sekarang kita melihat bagian dari membran plasma di sini. Di sini terdapat lipid. Ya. Ada lipid, di sini ada yang hidrofobik bagian ekor dan hidrofilik bagian kepala. Bagian filik berarti suka air, kalau hidrofobik tidak suka air. Kemudian ada bagian protein. Protein yang menembus bagian lipid itu namanya protein integral, sedangkan yang kedua adalah protein perifer yang ada di luar lipid, biasanya ada bagian tepi. Kemudian membran plasma ini juga terdapat glikoprotein, kolesterol. Berikutnya, fungsi membran plasma adalah pelindung sel, mengatur keluar masuknya molekul tertentu. Karena sifatnya semi permeabel, maka tidak semua zat bisa masuk ke dalam maupun keluar sel. Ini diatur oleh membran plasma. Dan tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Berikutnya nukleus. Nukleus merupakan inti sel. Jadi ini yang mengatur seluruh kegiatan sel. Di dalamnya terdapat nukleolus atau anak inti. Sitoplasma atau cairan, tempat berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel. Nah, di sitoplasma ini terdapat banyak organel-organel pendukung dari sel. Di sini terdapat sitoskeleton yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, menjaga kekuatan mekanis. Kemudian mikrotubulus berbentuk benang silindris dan kaku. Fungsinya adalah untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel.
Mikrofilamen seperti mikrotubulus tapi lebih lembut. Intermediate filamen merupakan bagian dari sitoskeleton yang paling stabil, berfungsi untuk melekatkan sel dengan jaringan. Ribosom tempat berlangsungnya sintesis protein. Retikulum endoplasma, ini ada organel berkantung berperan dalam perakitan, pemrosesan dan transportasi senyawa kimia yang digunakan di dalam dan di luar sel. Ini ada dua, RE kasar dan RE halus. Bedanya adalah RE kasar banyak terdapat ribosom, sedangkan RE halus tidak terdapat ribosom. Aparatus Golgi disebut atau badan Golgi, atau kalau pada tumbuhan disebut dengan diktiosom, merupakan organel dengan membran yang berlekuk-lekuk yang mengkonsentrasi dan membungkus protein untuk dikeluarkan keluar sel, maka disebut sebagai organel sekresi. Sekarang vesikula berperan dalam transport substansi dari satu organel ke organel yang lainnya. Peroksisom mengandung enzim oksidatif. Peroksisom juga mengandung racun inaktif. Kemudian lisosom, ini termasuk pencernaan, organ pencernaan sel, mengandung enzim pencernaan yang menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki. Mitokondria sebagai respirasi sel. Kloroplas berperan dalam proses fotosintesis. Nah, dalam kloroplas ini terdapat bagian yang menangkap foton atau cahaya yang disebut dengan tilakoid, sedangkan di luar tilakoid ada stroma yang berbentuk cair. Terdapat dua membran, ya, membran dalam dan membran luar. Nah, dari yang sudah saya terangkan tadi, terdapat rangkuman mengenai perbedaan prokariotik dan eukariotik. Silakan kalian untuk membaca. Sekarang ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Jadi kalau pada intinya di sini ini ada saya tampilkan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi intinya kalau tumbuhan itu terdapat dinding sel sehingga bentuknya tidak mudah berubah. Jadi kalau sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Nah, dalam hal ini sudah terangkum bahwa dinding sel itu adalah ini dinding sel terdapat pada tumbuhan. Jadi bagian yang paling luar dari sel terdiri dari selulosa, sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai dinding sel, jadi langsung terdapat membran plasma. Yang kedua, perbedaannya membran plasma pada tumbuhan maupun hewan terdapat membran plasma. Sitoplasma juga keduanya terdapat sitoplasma. Mitokondria kedua-duanya pada sel tumbuhan maupun hewan mempunyai mitokondria sama. Kemudian kalau lisosom pada tumbuhan tidak mempunyai lisosom, sedangkan pada hewan mempunyai lisosom. Berikutnya ribosom, kedua-duanya mempunyai. Badan Golgi juga kedua-duanya mempunyai. Sentrosom tumbuhan tidak mempunyai sentrosom, sedangkan hewan mempunyai. Plastida jelas pada tumbuhan mempunyai plastida, pada hewan tidak. Mikrotubulus pada tumbuhan tidak ada, pada hewan ada. Vakuola pada tumbuhan ada. Nah, ini pada tanaman tertentu, misalnya pada karet, metabolisme hasil metabolit sekundernya, ini cairan tersebut disimpan di vakuola, makanya vakuolanya besar pada karet. Sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai vakuola, kecuali pada protozoa atau protista mirip hewan. Berikutnya retikulum endoplasma. Tumbuhan maupun hewan mempunyai. Nukleus, nah ini yang mengatur seluruh kegiatan sel, kedua-duanya mempunyai nukleus. Sekarang perbedaan antara sel tumbuhan, hewan dan bakteri sudah saya rangkum di sini, bisa kalian mempelajari sendiri. Oke? Nah, sekian pembelajaran saya kali ini. Terima kasih, tetap berada di rumah. Selamat belajar.